Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gayus Erwinsyah dari Prodi Teknik Industri Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas dari logistik dan manajemen rantai pasok. Untuk apa saja sih pembahasan yang ada di slide PPT kali ini, yaitu yang pertama bentuk logistik dan SCM, kemudian yang kedua warehouse management, dan yang ketiga inventory management, dan yang terakhir yaitu storage and layout warehouse. Nah, kita memasuki untuk pembahasan yang pertama yaitu bentuk logistik dan SCM. Di sini saya mengambil studi kasus di tempat kerja saya, yang mana di sini alur logistiknya yaitu dari supplier atau vendor. Di sini dari supplier itu kita melakukan pengorderan spare part, kemudian di receiving, penerimaan dan pengecekan barang dengan output barang terdata dan siap pakai. Kemudian masuk ke dalam warehouse atau penyimpanan dan pengendalian stok. Nah, dari warehouse di sini yaitu barang yang sudah diterima dengan baik akan siap didistribusikan ke bagian workshop untuk dilakukan perbaikan alat. Nah, dari di workshop ini dilakukan atau pemakaian spare part untuk alat yang diperbaiki atau alat yang sedang breakdown. Nah, setelah perbaikan selesai, alat siap, siap dioperasikan, kemudian outbound logistiknya yaitu pengiriman alat RFU atau ready for use untuk mendukung operasional proyek. Untuk selanjutnya yaitu alur SCM. Di sini alur SCM mulai dari alat masuk dari proyek atau kembalian dari proyek masuk ke dalam workshop kita. Di sini dilakukan inspection atau pengecekan unit secara detail. Nah, setelah dilakukan inspection, mendapat beberapa poin yaitu kerusakan pada unit tersebut, apa saja, dan kita akan melakukan pembuatan MOL atau Mechanic Order List. Nah, dari catatan kerusakan tersebut, kita akan menulis atau memesan spare part yang akan diganti. Kemudian ke PPIC. Nah, di PPIC ini, mall yang kita bikin atau yang kita buat itu akan disortir melalui divisi PPC ini. Divisi PPC ini. Kemudian setelah dilakukan persortiran, di sini ketika barang yang kita pesan atau spare part yang kita pesan ada di gudang, berarti otomatis barang tersebut tidak dipesankan, melainkan kita ambil dari gudang kita sendiri. Nah, setelah pensortiran selesai, kita lakukan yaitu pengadaan spare part. Nah, di sini pengadaan spare part yaitu berdasarkan mall yang disortir oleh PPIC. Dan tugas dari pengadaan yaitu mencari vendor atau supplier yang siap mensuplai barang yang kita butuhkan. Kemudian lanjut ke warehouse. Di sini warehouse akan menerima dan melakukan pengecekan barang ketika barang sudah datang. Apakah barang tersebut datang dalam keadaan baik, sesuai jumlah yang kita pesan. Kemudian apabila sesuai, kita lakukan pencatatan data di gudang. Nah, setelah barang diterima dengan baik atau di GR, good receive, kemudian pihak finance atau divisi finance di sini melakukan pembayaran yaitu dengan cara cash atau dengan termin 3 bulan sesuai dengan SPPB atau surat perjanjian pemesanan barang. Itu perjanjian antara perusahaan kita dengan vendor atau si supplier tadi. Apabila sudah dibayar, nah untuk bagian workshop di sini akan meminta spare part yang kita pesan tadi. Nah, setelah kita minta di sini ada pemakaian alat spare part untuk perbaikan alat.
Kemudian di sini ada QC atau quality control untuk memastikan alat tersebut memang benar-benar ready for use sebelum kita kirim ke customer. Nah, untuk yang terakhir yaitu storage atau tempat tempat menaruh alat RFU atau ditaruh di satu tempat yaitu alat-alat RFU entah itu dari alat berat, forklift, crane, truck misher dan lain sebagainya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ke pembahasan kedua, di mana di sini itu warehouse management. Nah, untuk warehouse management sendiri, tahapan yang pertama yaitu penerimaan barang dengan kegiatannya yaitu pemeriksaan jenis, jumlah, kualitas, dan pencatatan dokumen. Dan untuk output atau tujuan, barang diterima sesuai pesanan dan siap disimpan pada tempatnya. Untuk penanggung jawab yaitu staf gudang. Dan untuk tahapan yang kedua yaitu penyimpanan. Nah, di sini penyimpanan diletakkan sesuai dengan kategori ABC, yaitu sesuai dengan kategori A, dan kategori A ini untuk spare part yang kritikal, dan yang B yang sedang, dan C yaitu untuk yang fast moving. Dan di lokasi raknya itu dikasih label A, B, C, dan seterusnya. Kemudian tujuannya yaitu barang mudah diakses dan aman, tersimpan dengan aman. Penanggung jawab staf gudang. Kemudian yang tahapan yang ketiga itu pengendalian stok. Nah, di sini untuk pengendalian stok yaitu kita memonitoring stok minimum, cycle count atau update system. Outputnya yaitu stok akurat, tidak terjadi kekurangan atau kelebihan. Entah itu dilihat dari min max atau juga bisa dengan sistem by SAP ya. Jadi itu sudah terintegrasi, di situ stoknya tinggal berapa, safety stoknya berapa, kemudian titik reorder point-nya berapa. Dan ini penanggung jawabnya yaitu admin gudang. Kemudian yaitu pengeluaran barang. Di sini permintaan teknisi atau dokumen out, pencatatan keluar. Jadi barang yang dikeluarkan kita catat sesuai berapa jumlahnya, barangnya apa saja. Kemudian untuk tujuannya itu barang tersedia tepat waktu untuk workshop maupun proyek. Ini staf gudang atau maintenance. Nah, kemudian di sini baru didistribusikan ke internal maupun eksternal. Entah itu pengiriman ke proyek lain atau dipakai di workshop sendiri dengan tujuan yaitu material sampai tujuan dengan tepat waktu dan aman. Ini bagian logistik. Kemudian yang terakhir yaitu evaluasi atau pelaporan, pelaporan penggunaan stok, audit inventory, dan perbaikan proses. Di sini tujuannya untuk efisiensi gudang meningkat dan downtime berkurang. Ya, ini nilai supervisor gudang. Kemudian next, untuk yang pembahasan ketiga yaitu inventory management. Nah, di inventory management ini bertujuan memastikan material dan suku cadang tersedia cukup, tidak kurang maupun tidak lebih, hingga menambah biaya simpan. Nah, untuk pengendalian stok yang dilakukan di sini yaitu penetapan safety stock atau stok aman, kemudian reorder point, titik kapan kita harus memesan ulang barang tersebut, kemudian pencatatan sistematis, update real time setiap barang keluar dan masuk, dan ABC classification atau prioritas kontrol berdasarkan nilai dan pemakaian. Kemudian yang terakhir yaitu stok oknum berkala untuk akurasi data fisik dengan sistem. Nah, untuk contoh klasifikasi ABC, berikut data yang saya ambil dari tempat kerja, ada beberapa. Untuk item-itemnya mulai dari front brick chamber, rear brick chamber itu kategori A sampai dengan air dryer atau muffler spesi. Nah, di sini untuk lead time-nya itu paling lama itu 24 hari untuk klasifikasi A ini, dan konsumsi per bulannya itu 8, 6, 4, 5. Nah, untuk safety stocknya di sini yang kategori A itu penetapannya yaitu 10%.
Kemudian titik reorder point-nya itu 8. Dan untuk stok saat ini tuh 18. Dan harga satu front brick chamber itu mencapai 16 juta hingga 21 juta. Nah, di sini statusnya itu berarti stok kita saat ini masih aman. Nah, untuk yang klasifikasi B dari roller SC, combination motor SC, drive shaft hydraulic pump dengan lead time rata-rata 14 hari, konsumsi per bulannya itu dari mulai 8 hingga 10. Kemudian di sini stoknya itu yaitu 20% untuk yang kategori B. Dan reorder point-nya yaitu ada di 5 piece, 6 piece, dan 3 piece. Untuk stok saat ini masih begitu banyak, ada 14, 19, 6, 16, dan seterusnya dengan harga 4 juta, 3 juta, dan statusnya yaitu masih aman. Kemudian untuk yang kategori C atau fast moving yang di sini kayak filter-filter dan oli-oli juga di sini untuk lead time-nya yaitu 12 hari. Kemudian konsumsinya per bulan itu adalah 10 piece, maka safety stocknya itu 30% di sini ya. Untuk yang klasifikasi C, kemudian reorder point-nya ada di 7 piece, kemudian stok saat ini masih 18, 14, dan seterusnya. Dan untuk yang dilakukan reorder point yaitu pada spare wheel velg ya, atau velg spare. Di sini tuh stoknya kita 4, sedangkan reorder point-nya itu di angka 7, maka kita akan perlu order. Dan air cleaner di sini juga perlu order. Atau juga kita bisa dengan kategori min max, itu juga bisa. Jadi kita kita stok barang minimal itu di berapa, kemudian maksimalnya di berapa, itu juga bisa. Tapi kalau itu untuk dijadikan misal kalau suku cadang yang kategori A yang harganya cukup mahal, ya itu kurang kurang efisien ya. Jadi nanti akan ada penumpukan stok atau kekurangan stok gitu. Kalau misalkan untuk yang min max dalam kategori C atau fast moving, seperti filter-filter oli kayak gitu, alangkah bagusnya kita menggunakan min max. Karena apa? Karena itu barang yang fast moving, jadi pergerakannya itu cepat, keluar masuk apa suku cadangnya itu cepat. Jadi kita order masuk gudang, keluar lagi di workshop, dipakai di proyek, dan itu pasti akan cepat, pergerakannya itu cepat. Jadi filter-filter ini harus ada di gudang, ya stok minimal berapa, maksimalnya berapa kayak gitu. Dan di sini juga untuk lead time-nya itu cukup lama ya, 12 hari untuk pengadaan filter-filter. Jadi alangkah baiknya kalau filter-filter itu kita ordernya itu min max, berdasarkan min max. Jadi tidak berdasarkan mekanik order list tadi, ketika ada saya butuh ini sekian baru kita pesankan kayak gitu. Baik, next yaitu yang keempat, storage dan warehouse. Nah, di sini storage atau pergudangan merupakan fasilitas penting dalam mendukung kegiatan perawatan dan perbaikan yang berfungsi untuk menyimpan spare part, komponen, dan peralatan kerja yang dibutuhkan dalam proses perbaikan. Tujuannya yaitu untuk menjamin ketersediaan suku cadang agar proses perbaikan tidak terhambat dan downtime alat dapat ditekan. Nah, untuk fungsi dan peran gudang dalam perbaikan yaitu yang pertama ya tadi penyimpanan suku cadang, memastikan komponen penting selalu tersedia, kemudian distribusi internal ini juga bisa distribusi internal maupun eksternal yang mengalirkan spare part ke area workshop ataupun keluar workshop yaitu ke proyek, dan konsolidasi pengiriman, mengatur kedatangan suku cadang dari vendor. Cross docking mempercepat aliran barang dari penerimaan langsung ke teknisi, jadi mempercepat aliran atau mempercepat prosesnya. Kemudian yang terakhir yaitu kontrol kualitas dan keamanan, menjaga suku cadang dari kerusakan atau kehilangan. Kemudian yang maksudnya yang terutama yang klasifikasi A ya, karena di situ butuh
penanganan khusus dengan harga yang mahal. Jangan sampai ada kerusakan atau cacat setelah kita simpan di gudang. Nah, untuk storage yaitu sistem penyimpanannya dibedakan menjadi beberapa jenis ya, dan frekuensi penggunaan komponen. Suku cadang utama engine hidrolik transmisi disimpan di rak tertutup dan diberi kode barcode. Kemudian komponen kecil seperti baut, mur, seal, dan bearing itu dikelompokkan dalam pin storage system. Nah, untuk sistem FIFO ini first in first out yaitu digunakan untuk menjaga rotasi dan mencegah penumpukan stok lama. Jadi ketika barang datang hari ini, ya berarti yang hari ini yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, kemudian untuk layout warehouse dan workshop, sini tata letak area perbaikan dan gudang disusun agar alur logistik spare part lebih efisien. Dan area utamanya meliputi yang pertama itu receiving area atau tempat penerimaan dan pemeriksaan barang masuk, kemudian spare part warehouse, area penyimpanan suku cadang dan komponen alat berat. Kemudian workshop area, yaitu tempat perbaikan, overhaul, perawatan alat-alat berat. Kemudian yaitu tool storage atau tool room, penyimpanan peralatan kerja mekanik. Kemudian yang kelima yaitu shipping area atau pengiriman alat, komponen yang sudah diperbaiki. Nah, layout dirancang agar mekanik mudah mengakses spare parts dan mengurangi waktu tunggu perbaikan. Dan untuk jenis warehouse berdasarkan sistem pengelolaan, yaitu sistem yang diterapkan desentralisasi pada divisi perbaikan perusahaan ini menggunakan gudang desentralisasi yang artinya setiap plan atau setiap proyek itu memiliki gudang sendiri untuk menyimpan suku cadang dan material perawatan alat berat. Bukan satu gudang yang terpusat di satu titik atau di satu daerah, melainkan kita berdasarkan proyek. Misal kalau proyek kita ada di Jawa Timur, ya berarti kita ada gudang di Jawa Timur. Kemudian ada proyek di Jawa Barat, kita ada gudang di Jawa Barat, dan seterusnya. Nah, sistem ini itu sesuai dengan karakteristik perusahaan yang memiliki banyak lokasi operasional, sehingga mempercepat respon perbaikan dan meningkatkan ketersediaan alat. Baik, itu saja sharing atau studi kasus yang saya paparkan tadi. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.